Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat, 9 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tuhan memagari hidupmu. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 1 ayat 17 sampai dengan ke-18. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, waktu kami hidup menjalani kebenaran firman Allah, kami menghadapi tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, tembok-tembok yang menghalangi kami berjalan, namun Tuhan akan memagari dan memberi kekuatan kami untuk bisa merubuhkan segala problem masalah yang ada di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan dalam konteks sebuah panggilan. Bagaimana Yeremia menjalani kehidupan sebagai nabi yang dipilih oleh Allah. Dan bagaimana kita menjalani kehidupan sesungguhnya memiliki perkara-perkara yang sama. Yaitu ada kesempatan, ada tantangan, ada problem, ada peluang. Kita berjuang. Apa itu Pak yang memagari kita? Tentu pemahaman yang memagari terdapat pada ayat yang ke-18. Aku akan membuat engkau menjadi kota yang berkubu, bahkan menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga untuk melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya dan imamnya. Tentu konteks kita tidak seperti demikian. Kita tidak sedang melawan raja-raja Yehuda. Kita tidak sedang melawan pemuka-pemukanya. Kita tidak sedang menentang para imamnya yang menyimpang dalam hidupnya. Tetapi kita diperhadapkan kepada problem hidup demi problem hidup. Tantangan demi tantangan. Sewaktu kita mau menjalankan kebenaran firman Allah. Sebagaimana Tuhan menitipkan firman-Nya kepada Yeremia untuk diucapkan, untuk dilakukan, untuk dihidupi dan diimani. Kita pun sama, kita diperhadapkan bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Allah untuk menghidupi firman Allah, untuk menghayati firman Allah, untuk melakukan dengan setia. Tatkala kita melakukan firman Tuhan dengan setia, itu tidak mudah. Kita akan diperhadapkan kepada dunia yang berdosa, yang memiliki nilai-nilai hidup yang berbeda. Dunia yang berdosa tentu hidupnya dalam keberdosaan. Dunia yang berdosa tentu hidupnya mengumbar hawa nafsu di dalam segala keinginan. Lalu kemudian tidak memperdulikan siapapun. Seluruhnya dan utamanya pusatnya adalah diri sendiri. Aku, dan aku. Itulah yang dikatakan dunia ini sudah sesat dan bengkok dengan segala keberdosaannya. Kita melihat korupsi di mana-mana, penyimpangan di mana-mana, bagaimana orang yang berkuasa, orang yang kaya, para pejabat, kalau dia tidak takut akan Allah, dia memakai seluruh potensi kekuatan di dalam dirinya untuk kemudian menghabisi orang-orang lain. Kita tahu dengan jelas bagaimana rakyat biasa membeli tanah dalam kenaifannya, dalam ketidaktahuannya. Ternyata tanah yang dibeli adalah tanah sengketa. Bagaimana kita, sewaktu kita kemudian ditipu oleh orang lain di dalam ketidakmengertiannya. Bagaimana orang yang licik dan jahat menguras tabungan kita dengan penipuan. Baik penipuan secara langsung maupun penipuan lewat media sosial. Bagaimana kita mungkin dihina, direndahkan karena kita tidak memiliki kemampuan secara duniawi. Kita tidak elok karena yang elok buat dunia orang kaya. Yang elok buat dunia adalah orang yang berkuasa. Yang elok buat dunia adalah orang yang berpengaruh. Sewaktu kita tidak memiliki apa-apa, bagaimana Tuhan membentengi kita, menjaga kita, mengawasi kita, melindungi kita. Kalau kita belajar terus kebenaran firman Allah, maka biarlah di tengah problem yang kita akan hadapi, di tengah kesulitan yang kemudian menerpa kita, baik kesulitan relasi, berhubungan dengan orang-orang yang niatnya jahat, baik kesulitan ekonomi, bagaimana kita berjuang antara kebutuhan pengeluaran yang lebih tinggi daripada pemasukan, kita pun juga berjuang menghadapi berbagai macam bahaya, penipuan, orang-orang licik, orang-orang fasik, orang-orang dengan niat di dalam ketidakmengertian kita. Kita dijebak, kita kemudian ditipu, kita dikhianati. Bagaimana kemudian kita pun disakiti dan hidup kita dalam segala kepahitan.
Kalau Tuhan akan menjadikan kita sebagaimana firman Tuhan seperti kota yang berkubu, seperti tiang besi dan menjadi tembok tembaga yang kuat. Itu terjadi pada zaman Nabi Yeremia, dan Tuhan pun menjadikan seluruh kekuatan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita merasa sendirian di dalam menjalani hidup dengan segala problem yang ada, ingatlah ada Tuhan yang akan membuat engkau menjadi seperti kota yang berkubu, yang menjadikan engkau seperti tiang besi yang kokoh dan tembok yang dari tembaga untuk melawan segala macam tantangan problem hidup yang ada. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Dia akan berjalan sebagai gembala yang menuntun kita menghadapi serigala, menghadapi binatang buas. Gadanya dan tongkatnya akan menolong kita. Menghadapi tantangan, bagaimana problem hidup yang ada. Bukankah Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk kepada Yerusalem, masuk kepada negerinya sendiri, yaitu Israel. Tuhan memimpin dengan tiang awan di siang hari, dan Tuhan memimpin dengan tiang api di malam hari. Tiang awan untuk memberikan keteduhan, kesejukan. Tiang api untuk memberikan kehangatan di malam yang dingin, dan penerangan untuk kita bisa berjalan mencapai tujuan yang kita harapkan. Mari sahabat perjalanan, kita tentu harus melakukan bagian tanggung jawab kita sebisa-bisanya. Karena sewaktu Tuhan menolong kita, bukan berarti kita lepas tangan. Kita kerjakan bagian kita. Tetapi kekuatan Allah akan menolong ketidaksempurnaan kita, keterbatasan kita, hambatan-hambatan kesulitan yang di luar kemampuan kita. Allah akan menolong kita. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadi orang yang firman Tuhan katakan, janganlah engkau takut, janganlah engkau gentar. Engkau harus menjadi orang yang bersiap menghadapi seluruh kesulitan dan problem hidup yang ada. Ayat 19 dikatakan, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah kesimpulan, dan biarlah ayat ini menjadi sesuatu pegangan dalam hidup kita. Saya bacakan kembali. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang memerangi kehidupan kita? Problem, kesulitan, masalah, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang ingin melihat kehancuran hidup kita. Tuhan berkata, Tuhanlah yang akan memerangi mereka, dan engkau akan menjadi pemenang. Tuhanlah yang akan menyertai hidupmu, dan engkau akan dilepaskan dari berbagai macam jerat masalah problem hidup. Baik itu dari kehidupan yang sulit, baik itu terjadi dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Ingatlah, Tuhan menciptakan kita menjadi pemenang. Ingatlah, Tuhan menyediakan jalan yang terbaik. Tidak ada hambatan yang seberat apapun yang tidak bisa dilalui. Tidak ada kegelapan yang segelap apapun yang tidak bisa diterangi. Tidak ada beban hidup yang seberat apapun yang membuat kita terperosok jatuh, namun Tuhan akan membangkitkan kita kembali. Biar kita terus belajar, meyakini, mengimani, mempercayai Tuhan memagari hidupmu dengan segala yang terbaik. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengimani Tuhan akan memagari hidup kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.